Perkenalkan, nama saya Bayu Satria. Saya selaku pemilik Kopi Wangi. Saya memulai kopi ini sejak di mana saya memutuskan untuk berwirausaha. Jadi awal saya berusaha kopi ini, memulai usaha kopi ini di tahun 2018. Yang sebelumnya saya kerja di salah satu instansi otomotif. Kemudian saya memutuskan untuk berwirausaha dan saya memilih kopi pada tahun 2018, dan awalnya pun saya tidak tertarik dengan kopi. Cuman karena melihat di Banyuwangi potensi kopi sangat luar biasa, dari situ saya mulai untuk mengulik kopi. Cuman bukan untuk kopi seduh, tapi kopi kreatif. Yang saya buat kopi itu waktu itu adalah kerajinan kopi seperti kalung, anting, kemudian parfum kopi, seperti itu. Dan lambat laun saya mulai merambah untuk kopi seduh. Kenapa dinamakan Kopi Wangi? Karena yang pertama adalah supaya penyebutannya mudah. Yang kedua, karena kopi yang saya produksi ini adalah kopi asli Banyuwangi, jadi saya ambil wanginya. Selain itu juga supaya orang ketika datang ke Banyuwangi pasti dia ingat dengan Kopi Wangi. Kopi Banyuwangi ya Kopi Wangi, jadi mudah diingat. Nah, selain itu harapan dinamakan Kopi Wangi ini supaya wangi, supaya di mana-mana orang punya supaya Kopi Wangi punya nama baik lah, intinya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk kafe, tempat saya ini sekarang sudah nggak saya buat kafe, Mas. Cuman dibuat untuk ya silaturahmi, orang datang ke sini. Cuman market saya untuk di tempat saya ini orang gimana caranya saya untuk mengajak orang itu mau minum kopi. Mungkin yang minum kopi orangnya itu saja. Nah, tapi masih banyak sekali orang yang takut tentang kopi. Ya mulai dari mungkin secara umum saya nggak mau minum kopi, susah tidur. Nah, saya nggak mau minum kopi karena asam lambung. Saya nggak mau minum kopi, nggak punya duit, bukan ya? Jadi banyak sekali yang orang menganggap bahwasanya kopi itu kayaknya hantu gitu loh, menjadi suatu ketakutan. Jadi setelah saya memiliki konsep kafe seperti itu, lebih banyak orang yang nggak ngerti kopi datang ke sini. Jadi bedanya tempat saya dengan tempat teman-teman yang luar biasa di luar sana, di sini hanya all about tentang kopi. Jadi nggak ada menu yang di luar kopi. Ya mungkin ada camilan, tapi tetap camilannya tentang kopi. Kayak bagia, ada bagia kopi. Terus ladrang ada ladrang kopi. Nah itu, jadi tentang istilahnya, ini loh, kopi itu bukan sesuatu hal yang menakutkan yang membuat Anda untuk nggak bisa tidur, membuat perut Anda sakit sampai tidur nggak bangun-bangun, bukan. Tapi kopi itu obat sebenarnya. Kopi itu adalah, sekarang logikanya gini, Tuhan menciptakan alam itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengobati orang yang sakit. Nah, tergantung dari bagaimana cara kita untuk mengkonsumsi. Nah, itu yang sering saya sampaikan ke teman-teman, ke orang-orang yang datang setiap ngopi di sini. Jadi pembedanya itu di sini lebih banyak sharing tentang kopi. Tapi ujung-ujungnya beli kopi. Ada bisnis lain selain kopi ini, saya marketing kopi saya sendiri. Bukan, jadi bisnis saya di luar kopi itu ada, saya suka seni ya, Mas. Saya desain grafis, kemudian saya juga main videografi, bukan video yang lain ya tentang seni, bagaimana untuk menciptakan sebuah karya. Termasuk kopi ini saya karena saya gabungan antara seni dan kopi, akhirnya ya bertahan. Jadi
mungkin bisa dilihat di kemasan-kemasan saya, itu bagian dari saya kolaborasikan antara kopi dan packaging. Jadi bagaimana caranya orang itu tertarik dengan kopi, mungkin dia yang dilihat di awal adalah packaging. Kalau biasanya identiknya kemasan itu ada gambarnya gelas sama kopi, saya enggak. Saya warnanya mencolok, kayak warna kemasan saya pasti pakai warna orange, terus warna-warna yang hijau yang mencolok lah intinya. Kadang nggak berkaitan dengan kopi warnanya, gambarnya, kayak pegunungan dan sebagainya. Itu saya desain grafis dan videografi untuk bisnis yang lain selain kopi. Sukanya saya suka ngeracuni orang yang nggak suka kopi supaya dia mau minum kopi. Nah, saya menciptakan peluang untuk orang minum kopi yang awalnya nggak berani minum kopi. Saya sering sharing dengan beberapa orang instansi untuk mengisi materi, dan pesertanya itu bukan orang kopi kadang, Mas. Jadi saya dapat pengalaman peserta waktu saya ngisi materi itu ibu-ibu PKK. Nah, logikanya kira-kira kalau dikasih kopi gimana? Setelah saya sharing ngobrol, kopi itu A sampai Z saya jelaskan, ya wis secara basic. Mereka nggak sadar bahwasanya mereka minum kopi itu tanpa gula. Sampai, Mas kok ada rasa kapulaga ya? Kok ada rasa rempah-rempah apa gitu? Kok ada rasa jeruknya? Dicampur jeruk tau Mas? Nah, itu sukanya saya ketika bisnis kopi itu di sana. Meracuni orang supaya mau minum kopi. Akhirnya ujung-ujungnya, Mas, saya tak ingin ngopi di tempatnya sampean. Nah, itu sukanya. Kalau dukanya itu ngelihat toples saya itu isi kopinya nggak habis-habis, Mas. Nah, itu adalah PR terbesar saya, duka saya ketika berbisnis kopi. Biasanya misal kayak sebelum pandemi kemarin, toples itu full, minggu pertama, minggu kedua sudah habis, ngisi lagi. Terus semenjak ada pandemi, kok nggak habis-habis ya pandeminya, kopinya. Nah, itu akan jadi PR besar saya, gimana caranya kopi ini habis. Apakah mau saya tanam lagi, apa saya kledusi dewe-dewe, apa saya jual lah, itu PR-nya. Dukanya ya cuman mungkin itu, Mas, ngelihat toples kok ganti-ente ya kopi ini. Gitu. Itu tadi konsepnya lebih ke mengenalkan kopi ini secara luas dan menginformasikan bahwasannya kopi itu sehat. Jadi saya nggak berani ngomong konsepnya untuk edukasi ya, tapi intinya seperti itulah. Pasti itu sangat penting sekali karena kita ngomong segala sesuatu ya secara umum ya. Kalau kita hidup tidak bersosial, bagaimana bisa hidup? Kan gitu. Kalau saya mempelajari kopi, saya tahunya kopi itu Robusta. Awalnya ternyata ada Arabica, ada Liberica, ada Excelsa, kemudian ada lagi Arabica ini itu. Nah, itu tahunya karena dari komunitas. Kalau misalkan saya nggak ikut komunitas ya itu saja yang saya ketahui. Jadi menurut saya komunitas atau suatu perkumpulan itu sangat penting untuk menambah wawasan, menambah relasi. Itu. Permintaan aneh-aneh enggak, pelanggannya yang aneh-aneh ya. Pelanggannya yang aneh-aneh ya, Mas. Kalau gini, pernah ketika saya kan juga jual online untuk menu. Kebetulan di daerah saya dekat dengan beberapa hotel, jadi malam pas ada orderan dari online, pesen V60. Terus kemudian setelah diantar, saya dikomen di aplikasi online itu, kopinya kopi yang bukan kopi asli karena tidak ada ampasnya. Itu yang aneh, permintaan atau orangnya yang aneh kira-kira. Nah, itu hal seperti itu kadang sering terjadi karena itu tadi balik lagi yang di pertanyaan awal ya,
kita harus sering komunikasi tentang kopi ke banyak orang gitu. Jadi yang aneh itu bukan permintaan tapi orangnya. Kalau paling favorit hampir semua. Kenapa hampir semua? Karena ketika mereka datang pertama kali nyoba kopi di sini, kemudian Pak coba saya nyoba kopi yang ini, terus akhirnya besok lagi Mas saya nyoba kopi yang ini, Mas saya nyoba kopi yang ini, saya tanya suka yang mana Pak? Suka semua Mas. Jadi favorit semua. Harapan Kopi Wangi itu kedepannya semoga lebih berkembang. Kalau maju kayaknya nggak mungkin, soalnya perumahan ya, jadi cuma di sini aja. Nah, jadi harapan Kopi Wangi itu ya semoga cepat berkembang dan jualannya lancar, itu yang pasti. Gitu. Tips untuk ini yang menarik. Kemarin ada podcast juga yang menarik di sini tipsnya. Diambil dari cerita saya pribadi sih, saya memulai usaha ini itu dengan modal 50.000 rupiah. Tapi itu bukan menjadi penghalang saya untuk mulai usaha. Ketika saya bekerja di perusahaan orang, disitulah saya mulai menabung bagaimana saya punya relasi yang banyak. Secara logika, saya punya duit 100 miliar, kakek, anggaplah 1 juta. Nah, udah punya tempat yang bagus dan sebagainya, bla 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 bla. Tapi saya nggak punya relasi, mau saya jual mana? Nah itu. Jadi untuk memulai usaha itu jangan dilihat dari nominal. Mungkin nominal bisa dijadikan nomor 2, opsi nomor 2 untuk biaya dan sebagainya. Tapi yang pertama itu adalah bagaimana kita memiliki relasi yang banyak. Bagaimana kita memiliki kontak telepon itu yang banyak. Karena modal saya awal itu memulai usaha dari kontak telepon. Ketika saya usaha sudah terbangun, sudah terbentuk, kontak telepon saya hubungi semua, Mas. Pak, Bu, Mas, Tante, Om, dan sebagainya. Kecuali yang almarhum tidak saya hubungi. Saya nggak punya kontaknya sudah. Saya sudah punya usaha sekarang. Saya sudah berwirausaha. Usaha saya sekarang kopi, bla 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 bla. Paling tidak kan mereka tahu. Saat itu. Yang kedua ya baik dengan kanan kiri, tetangga dan teman sekolah. Nah, modal terpenting itu adalah punya relasi yang banyak, yang di dalamnya itu kita harus punya komunitas. Komunitas yang paling sederhana itu adalah grup sekolah SD, SMP, SMA. Nah, kalau melihat ini sudah punya magnet yang supaya teman-temannya itu untuk berkunjung ke sini itu banyak sekali. Itu yang awal saya lakukan ketika saya memulai usaha ini gitu. Itu tipsnya sih menurut saya. Jangan berpikir saya nggak punya modal nih, modal saya cuma 3 juta, bagaimana saya memulai bisnis ini. Nah, jangan. Bank masih banyak. Ya bukan, maksudnya jangan harus ke arah ke bank, enggak. Lebih baik hindarilah. Hindari, paling tidak itulah. Yang penting kita punya relasi banyak. Apalagi kan sekarang kita punya teman banyak. Yuk kita kerjasama yuk. Kamu punya apa? Kamu punya modal tempat. Oke, saya yang ngisi dalamannya. Misalkan dalamannya maksudnya itu ya kopinya, bukan dalaman yang lain. Bahan bakunya dan sebagainya. Ya ngajak ke teman lah gitu. Intinya jangan dipikir sendiri. Kasihan nanti. Kata-kata untuk perkopian di Banyuwangi tetap jaya. Intinya tetap semangat aja lah, kondisi apapun, entah itu pandemi, entah itu corona dan sebagainya, tetap semangat aja. Tetap kita memajukan kopi Banyuwangi ya, meskipun Banyuwangi cuman mungkin kalau menurut saya cuman Robusta sama Excelsa, itu menurut saya adalah suatu ladang yang besar. Untuk tahun ini saya lagi fokus jual Excelsa Banyuwangi. Itu sih.